semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dari kelas AK5E Politeknik Negeri Medan dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syahputra SEMSI CPA CTA dengan anggota yang terdiri dari Cindy Winarti Syaan, Arman Syah Siregar, dan Tio Lasmarito Elena Hutasoid. Nah, di kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu pemilik UMKM di kisarannya, yaitu Toko RG Donan. Mau tahu lebih lanjut tentang toko roti yang satu ini? Yuk ikuti keseruan kami mewawancarai pemilik toko roti ini ya. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa itu UMKM? Dan bagaimana sih standar akuntansi keuangan pada UMKM? Nah, agar kamu lebih paham, simak penjelasan berikut ini ya. Akuntansi menjadi bagian terpenting dalam perkembangan bisnis di Indonesia. Bisnis yang dimaksud meliputi usaha kecil menengah maupun usaha dalam skala besar. Pentingnya akuntansi pada seluruh bidang usaha mensyaratkan pelaku usaha harus memahami apa itu akuntansi dan bagaimana metode dari akuntansi untuk setiap bidang usaha. Dewasa ini, banyak perusahaan-perusahaan besar menggunakan jasa pihak ketiga seperti konsultan dalam membuat laporan keuangan. Lalu, bagaimana praktik akuntansi pada usaha mikro kecil menengah atau yang sering kita sebut sebagai UMKM? UMKM menjadi bagian yang diperhitungkan dalam perekonomian di Indonesia. UMKM juga sering disebut sebagai roda perekonomian di Indonesia. UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro Kecil Menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, jumlah usaha mikro yang ada di Indonesia sebanyak 62.106.900 usaha, usaha kecil sebanyak 757.090 usaha, dan usaha menengah sebanyak 58.627 usaha. Jumlah UMKM yang sangat besar mampu memberikan kontribusi dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat serta memiliki kontribusi dalam produk domestik bruto atau PDB dan ekspor nasional. Sebagai salah satu roda perekonomian, sudah seharusnya UMKM memahami praktik akuntansi agar mampu menerbitkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku tentu mampu menarik investor dan kreditor untuk melakukan investasi di dalam UMKM tersebut. Selain itu, laporan keuangan juga digunakan sebagai pelengkap persyaratan dalam mengajukan kredit di bank atau lembaga keuangan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UMKM lebih lanjut, yaitu banyak sekali UMKM yang mengalami kesulitan dalam praktik akuntansi yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Yang pertama, kurangnya ilmu pengetahuan, dan yang kedua, banyak dari UMKM yang belum memahami bahwa pentingnya pembukuan atau pencatatan bagi keberlangsungan usaha yang mereka dirikan. Itu sebabnya IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia melalui DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan menetapkan SAK ETAP, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tetap. SAK ETAP diperuntukkan untuk entitas yang laporan keuangannya tidak akuntabel untuk publik yang biasanya diterapkan untuk usaha kecil menengah. SAK ETAP pada dasarnya sebagai suatu standar yang lebih sederhana. Faktanya masih memiliki persyaratan akuntansi yang tidak atau belum mampu untuk dipenuhi oleh UMKM.
Itu sebabnya pada tanggal 18 Mei 2016, DSAK telah mengesahkan ekspor draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. SAK MKM adalah standar akuntansi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Laporan keuangan SAK MKM hanya meliputi laporan keuangan, laporan laba rugi, dan laporan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan menurut SAK EMKM tidak menentukan format ataupun urutan terhadap akun-akun yang disajikan. Meskipun demikian, UMKM dapat menyajikan akun-akun aset berdasarkan urutan likuiditas dan akun-akun liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo. Menyajikan informasi kooperatif, yaitu informasi satu periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan periode tertentu. Laporan laba rugi yang disajikan oleh SAK MKM, yaitu di mana laporan tersebut memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam satu periode, kecuali SAK MKM memiliki persyaratan yang lain. SAK MKM memperlakukan dan mengatur atas dampak, koreksi atas kesalahan, dan perubahan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dan yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang berlalu, dan bukan sebagian dari laba secara sistematis sepanjang hal tersebut yang praktis. Pengukuran yang digunakan dalam SAK MKM adalah berdasarkan biaya historis, sehingga cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebagai biaya perolehan. Dan selanjutnya, SAK MKM memang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas kecil, mikro, dan menengah. Standar ini sangat diharapkan mampu membantu pelaku UMKM dalam menyusun pelaporan keuangan mereka, karena standar yang telah ditetapkan oleh SAK UMKM lebih sederhana dan menyesuaikan dengan kondisi di UMKM itu sendiri. Demikianlah penjelasan mengenai UMKM dari kelompok kami. Semoga dapat membantu dan menambah ilmu teman-teman mengenai UMKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Tasregan, mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Medan semester 5. Saat ini saya sedang bersama owner dari RG Donat, yaitu Bapak Sutri. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, Sutri, langsung saja, Pak. Bisa dijelaskan, Pak, bagaimana awal mula usaha ini didirikan, Pak? Kalau awal usaha ini didirikan awalnya di tahun 1997 bulan Oktober. Nah, bulan Oktober tahun 1997 itu awal usahanya. Ini, Pak, bisa jelaskan, Pak, bagaimana merintisnya ini, Pak? Kalau merintisnya sih awalnya cuma nggak ada, tenaganya cuma 2 orang, saya sama istri saya 2 orang. Cuma saya pasarkan, saya produkkan ke mana, pasar-pasaran ke kebun gede, ke warung-warung, pasarkan ke masyarakat. Itu awalnya, Pak. Awalnya itu bagaimana, Pak, mulai membuat roti apa gitu, Pak? Awalnya sih kita membuat roti donat. Roti donat, Roti Pak? goreng, roti goreng aja, roti lain belum ada, belum bikin. Coba-coba itu. Ya, karena kan memang niat modal belum ada, jadi kita masih awalnya masih donat aja, yang gampang. Jadi setelah berjalan donat sekitar hampir 6 bulan, baru mulai merintis ke melangkah ke roti kelapa, roti kacang. Itu dari udah 6 bulan kita bikin goreng, 6 bulan ke depannya baru kita mulai ngebuat roti kelapa, roti manis, itulah yang lain-lainnya itu. Terus berkembang itu ya, Pak? Dan alhamdulillah terus berkembang sampai sekarang. Oke, Pak. Selanjutnya, Pak, mengapa Bapak memilih usaha roti ini, Pak? Karena memang ini ahlinya ataupun ini yang khususnya ditekuni cuma yang bisa ini, jadi yang lain nggak bisa. Cuma ini aja yang dari kita mulai kerja dari mulai tahun 85 kita masih tenaga karyawan orang kan sampai tahun 92, bahkan sampai tahun 97 pindah ke kisaran, baru 97 usaha sendiri di gedangan. Menarik ya, Pak.
Ya, alhamdulillah. Kalau banyak suka dukanya. Cuma awalnya itu banyak dukanya dibanding sukanya. Iya. Kalau akhir-akhir ini baru banyak sukanya. Kira-kira Pak, berapa modal yang Bapak keluarkan dalam usaha ini? Kalau awalnya modal sekitar 2 juta ke 3 juta awalnya. Dari mulai tahun 97 sampai tahun 2000 itulah. Dari modal awal itu 3 juta, tapi setelah mulai 2000 ke atas itu langsung merangkak naik. Nah, merangkak naik, bahkan sampai menyentuh kalau akhir ini dari mulai 2005 itu udah sampai 75 juta itu. Untuk peralatannya aja, semua mencakup apa sampai udah 75 juta. Itu modal peralatan sama modal usaha itulah. Kalinya Pak, berapa laba yang Bapak keluar dalam per hari? Kalau laba per hari, kalau dulu masih awal-awalnya sih sedikit lah ya, namanya kita memprodukkan sendiri itu. Kalau dari awalnya itu sekitar 2 juta ke 3 juta, tapi setelah mulai 2000 sampai ke 2012 itu merangkak langsung naik, bahkan sampai menyentuh 7,5 juta itu. Dari puncak-puncaknya, dari mulai 2000 sampai ke 2005 itu bisa dikatakan puncak. Nah, paling puncak lah itu, cuma dari mulai 2005 ke 2009 itu sudah mulai agak menurun sedikit, tapi sedikit menurunnya dari 2001 sampai 2005 itu memang puncak-puncaknya lah. 2005 sampai ke 2009 itu turun, tapi nggak parah sekali. 2009 ke 2000 sama juga stabil. Jadi mulai 2012 ke 2000 sampai sekarang inilah langsung berangkat menurun lah kalau saya bilang, grafiknya menurun. Tapi nggak parah kali. Jadi puncaknya tahun-tahun 2000 Tahun 2000 sampai 2005 coba puncaknya. Selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak dalam memasarkan produk ini Pak? Kalau memasarkan produk ini sih awalnya sih dari warung-warung langsung ke masyarakat. Nah, habis itu setelah tahu masyarakat bahwasanya di Gedangan ini ada toko roti, katakanlah ada pembuatan roti, baru orang itu satu persatu mulai merapat ke usaha kita Pak. Datang kemari ngambil sendiri, itulah dari mulai awalnya orang itu apanya. Keliling gitu ya Pak? Ya, yang keliling-keliling itu katakan along-along lah Pak, kalau bilang along-along itulah kalau bilang. Soalnya Pak, apa kendala Bapak dalam menjalankan usaha ini Pak? Kalau kendala sih awal-awalnya sih kita masalah modal. Cuma rupanya modal ini bukan patokan rupanya. Awal-awalnya itu rupanya keinginan kita itu harus bagaimana. Kalau keinginan kuat rupanya kita modal itu bisa dicari rupanya, itu rupanya. Kalau bukan faktor modal rupanya. Awalnya saya pikir faktor modal, rupanya enggak. Jadi kalau rupanya kita giat rajin promosi segala macam, rupanya modal itu datang sama kita. Itu jadi awalnya itulah. Jadi kalau bukan modal, kemauan kita yang kuat kayak mana? Kalau kemauan kita kuat berarti modal itu pasti datang. Nah, itu rupanya awalnya. Awalnya sih pemikiran modal. Cuma begitu kita jalan rupanya bukan modal. Cara giat kita bagaimana di lapangan, begitu kita banyak konsumen, di situ rupanya modal pada datang. Itu. Jadi yang penting usaha ya Pak? Ya, yang penting usaha. Kalau modal tuh ya walaupun jadi patokan, cuma itu nomor 2-nya lah kalau modal. Yang penting kemauannya dulu. Kalau kemauan kita kuat pasti modal bisa dicari. Nah, itu aja. Selanjutnya Pak, di dalam masa pandemi COVID ini kan Pak, apa sih dampak yang Bapak alami dalam mengalami usaha ini Pak? Kalau dampak selama pandemi ini ya drastis menurun lah. Daya beli menurun, akhirnya bahan-bahan baku mahal, dan beli menurun, akhirnya masalah keuangan agak sulit nih Pak kalau masalah pandemi ini. Nah, itu. Kalau masalah pandemi ini kita jalanin ya. Kira-kira berapa itu penurunan? Kalau penurunnya hampir sampai 40% juga tuh Pak. Dari sebelumnya mencakup 40% juga. Walaupun katanya produknya sama, jumlahnya sama, cuma kan penghasilan menurunnya sampai 40%. Selanjutnya Pak, dalam usaha Bapak ini ada nggak menggunakan aplikasi pencatatan pembukuan gitu? Kalau dulu sih ada, cuma secara manual. Itu dari mulai tahun 2000 ke 2005 itu ada sebetulnya, cuma saya cari nggak ada pendidikan. Dari situlah kita mentok terus nggak ada. Mungkin karena udah banyak konsumen, lupa kita. Jadi begitu pas masuk, Iya. gitu, Catat gitu. Dulu nggak catat. Buku besarnya ada tuh, cuma kami cari entah kemana sekarang apanya. Itu kami dari mulai 2000 sampai 2005 aja tuh Mas. Kami pembukuan itu, karena memang ada tenaganya di situ. tetangga, Ada tenaga yang bagian itu ada. Kami khususkan satu orang kemanaan hari itu kan. Sekarang dia sekolah ini tolong bikin pembukuan ini ya.
begitu dia siap sekolah pindah udah nggak ada yang ngerjain lagi. Apa produk andalan Bapak? Kalau produk andalan sih kalau masa ini karena dulu ya paling andalannya donat itu aja, karena memang terkenal itu donat gitu. Makanya namanya RG Nah, Donat. makanya namanya RG Donat karena namanya tenornya memang itu semua. Jadi kalau orang manggil kita donat gitu itu nggak ketinggalan tetap dipanggil gitu. Donat hidangan. Roti gedangan gitu aja bang. Kalau kepanjangan RG ini apa? RG sebetulnya nama desanya itu roti gedangannya itu. Oh iya. RG Donat itu nama desa. Itu awalnya kan dari tahun 97 itu kan bingung. Ini mau dibikin usaha apa namanya ini. Karena kalau dibikin yang ini kan sementara promosi waktu tahun 97 itu kan orang yang muslim belum ada itu. Masih 1-2. Kebanyakan orang-orang Chinese yang ada usaha roti. Jadi karena kalau kita ambil dari RG nama desa sendiri roti gedangan, bagus ini roti gedangan ini. Kayaknya kalau di gedangan rata-rata kan mayoritas muslim. Nah itu ada idenya Pak, makanya dibikin RG Donat, RG roti gedangan itu aja awalnya. Jadi sampai sekarang itu kenalnya roti gedangan, walaupun di sini banyak tukang roti yang jelas paling terkenal roti gedangan. Kenal itu. Kenalnya. Roti hidangan. Selanjutnya Pak, terakhir Pak, apa rencana ke depan Bapak dalam usaha ini? Sepertinya sih kalau harapan kita ke depannya ingin maju dari sekarang ya, dari lebih maju, lebih profesional lagi lah. Secara manajemennya kalau bisa lebih ingin juga maju ke depan, cuma mengingat situasi kayak gini ya kita berusaha lah Pak. Mungkin tahan ya Pak. Yang penting bertahan dulu apa usaha ini gitu. Terima kasih Pak Oke. atas waktunya. Semoga Bapak berkah rezeki dan sehat Amin. selalu keluarga. Saya Arman Siregar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari wawancara tersebut adalah toko RG Donat sebagai pelaku UMKM sudah melaksanakan pencatatan atas transaksi yang terjadi pada awal pendirian usaha hingga tahun 2005. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyaknya customer mengakibatkan tidak dilaksanakannya lagi pembukuan, dikarenakan pencatatan yang dilakukan akan memakan waktu yang banyak dan tenaga ahli untuk melakukan pembukuan yang tidak ada, mengakibatkan hingga saat ini toko RG Donat tidak lagi mencatat segala transaksi pada tiap periodenya. Saran yang dapat direkomendasikan untuk toko roti RG Donuts adalah pemilik harus mengadakan pembukuan sesuai dengan SAK EMKM, karena keseriusan dalam mengolah pembukuan merupakan salah satu jaminan keberhasilan usaha yang sedang dirintis pada pembukuan bisnis. Selain untuk mengetahui rugi dan laba perusahaan, pembukuan yang dilakukan dengan benar akan meminimalkan risiko kehilangan aset pada perusahaan. Urusan utang piutang juga kewajiban yang timbul dari bisnis seperti pajak akan lebih mudah diproses dengan pembukuan tersebut. Dengan demikian, pelaku UMKM bisa terhindar dari potensi penggugatan karena pelaku UMKM menyatukan dana bisnis dan pribadi dalam satu pembukuan.